Perkenalkan, nama saya Saiful Jamil dari kelas 2AA dengan NPM 062430501018, jurusan akuntansi dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Anzas Rua Usmana, MPD, proposal yang telah saya modifikasi dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran SPP Sekolah pada Yayasan IBA Palembang. Apa alasannya Anda memilih topik tersebut? Alasan saya memilih topik ini dikarenakan ada 4 alasan. Yang pertama yakni pentingnya sistem informasi akuntansi, yang dimana sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mencatat dan mengelola transaksi keuangan, termasuk pembayaran SPP secara efisien dan akurat. Dan yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana analisis sistem ini membantu memastikan proses pembayaran lebih transparan dan akuntabel, baik bagi pihak sekolah maupun orang tua siswa. Dan yang ketiga, identifikasi masalah dan solusi, yang dimana penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang ada dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem. Dan yang keempat, yang terakhir, kontribusi akademisi dan praktisi hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi di dunia pendidikan, khususnya di yayasan ini. Begitu. Apakah kelebihan proposal ini? Oke. Kelebihan dari proposal ini yang pertama yakni topik yang aktual dan kontekstual, mengangkat isu nyata dan relevan yang terjadi di lingkungan pendidikan swasta. Dan yang kedua, berguna bagi berbagai pihak, memberikan manfaat praktis bagi yayasan, manfaat akademis bagi mahasiswa, dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga, metode penelitian yang jelas, menggunakan pendekatan kualitatif yang relevan untuk menggali proses dan masalah dalam sistem manual saat ini. Dan keempat, dukungan dan data adanya data penerimaan kas dan wawancara dengan pihak sekolah mendapat validitas penelitian. Mungkin itu saja sih. Apa saja kendala yang kamu hadapi saat memodifikasi proposal tersebut? Ada sedikit kendala yang saya alami dalam memodifikasi proposal ini, yakni dari penyesuaian judul dan topik penelitian, yang dimana memilih judul yang sesuai dan tidak terlalu luas atau sempit seringkali membutuhkan banyak pertimbangan, sehingga topik yang harus relevan dengan jurusan dapat diteliti dan memiliki data yang tersedia. Selanjutnya yakni dari pemahaman struktur proposal. Meskipun ada format baku, memahami isi tiap bagian seperti latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran membutuhkan waktu. Kadang sulit membedakan antara tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi pemula. Dan selanjutnya saya ada kendala di bahasa dan penulisan akademik, yang dimana gaya penulisan formal dan sistematis kadang masih sulit dipahami oleh mahasiswa baru seperti saya. Membuat karya tulis ilmiah, kalimat perlu efektif, tidak bertele-tele, dan sesuai dengan kaidah akademik. Dan kendala saya selanjutnya nih adalah penggunaan teknologi dan format pengetikan. Bagi yang baru belajar mengetik seperti saya, atau menggunakan Microsoft Word, pengaturan seperti margin, spasi, daftar isi, dan penomoran halaman biasanya menjadi tantangan tersendiri. Salah format sedikit bisa membuat keseluruhan dokumen terlihat tidak rapi. Dan selanjutnya, kendala yang saya alami manajemen waktu dan konsistensi. Membuat proposal memerlukan konsentrasi dan waktu yang cukup. Kadang sulit untuk fokus atau mengatur waktu di tengah tugas kuliah lainnya, sehingga pekerjaan menjadi terhambat atau tidak maksimal. Dan yang terakhir, kendala saya dalam membuat proposal ini adalah kurangnya pengalaman dan referensi sebelumnya.
Sebagai pemula, seringkali belum tahu contoh proposal yang baik atau belum terbiasa melakukan riset pustaka. Ini membuat proses pembuatan proposal jadi terasa asing dan membingungkan bagi saya. Mungkin itu saja kendala yang saya alami dalam membuat proposal, bukan membuat sih, memodifikasi proposal ini. Sekian.